Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau beri kami waktu, kesempatan untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Secara khusus saya akan baca ayat 28 dan 29. Firman-Nya berkata demikian. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita orang yang sesat. Siapakah yang dikategorikan sebagai orang yang sesat menurut firman, menurut Yesus dari nats pembacaan kita hari ini? Harapannya bahwa kita sebagai umat tidak termasuk dalam golongan orang yang sesat ataupun orang yang tersesatkan atau disesatkan oleh apapun, oleh ajaran-ajaran apapun juga. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita siapa sebenarnya orang yang sesat itu. Dalam jawaban Yesus terhadap pertanyaan para orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan, suatu pertanyaan untuk menjebak mereka. Makanya Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi hal yang pertama orang yang sesat adalah orang yang tidak mengerti kitab suci. Karena dia tidak mengerti kitab suci, maka pertanyaannya juga adalah pertanyaan yang menyesatkan. Yesus, para orang-orang Saduki bertanya, siapakah yang akan menjadi suami ataupun istri dari seorang yang sudah meninggal? 7 orang itu menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan, sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi hal yang pertama orang yang sesat adalah orang yang tidak mengerti kitab suci. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita mengerti kitab suci supaya kita tidak dikategorikan sebagai orang yang sesat atau kita tersesat. Seringkali orang gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Persoalannya di mana? Karena kita tidak mengerti kitab suci itu dengan baik dan benar. Karena itu memahaminya secara baik dan benar itu sangat penting. Karena itu menolong kita supaya kita tidak menjadi orang yang sesat, kita tidak gampang tersesat, kita tidak mudah menyesatkan orang. Jadi mari kita sebagai umat mendisiplin diri untuk mendengar firman, mendisiplin diri untuk membaca firman, mendisiplin diri untuk belajar firman. Karena sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita murid Kristus sebagai seorang pembelajar yang harusnya terus belajar dan terus belajar. Karena ciri seorang murid adalah belajar. Dia disiplin, mendisiplin dirinya untuk terus belajar dan terus belajar. Untuk apa kita belajar? Supaya kita mengerti kitab suci dengan baik dan benar. Karena ketika kita mengerti kitab suci dengan baik dan benar, itu yang membuat kita tidak termasuk orang sesat atau gampang disesatkan. Yang kedua, siapa orang yang sesat menurut ajaran firman Allah di hari ini? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi orang yang sesat bukan hanya tidak mengerti kitab suci, tapi juga tidak mengerti kuasa Allah. Orang Saduki berpikiran bahwa tidak ada kebangkitan.
Padahal yang sesungguhnya bahwa ada kebangkitan. Makanya dalam ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itulah pertanyaan orang yang sesat. Karena apa? Tidak mengerti kitab suci dan juga tidak mengerti kuasa Allah. Ayat 31, tetapi tentang kebangkitan orang yang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan orang hidup. Jadi Yesus mengajarkan bahwa akan ada kebangkitan dari antara orang mati, karena itu adalah kuasa Allah. Nah, orang yang tidak mengerti kuasa Allah, itulah yang membuat dia tersesat. Orang Saduki mempercayai bahwa karena tidak ada kebangkitan, sehingga mereka hidup seenaknya, hidup semaunya. Ya karena selesai kematian, habis perkara. Itu adalah pandangan yang sesat. Kenapa sesat? Karena tidak tahu, tidak mengerti akan kuasa Allah. Jadi orang yang sesat adalah orang yang tidak mengerti kuasa Allah. Bahwa ada waktu dan ada saat kuasa Allah bekerja membangkitkan orang yang mati. Kalau dia mati di dalam Tuhan, ya pasti dia akan ke surga. Tapi kalau dia tidak mati dalam Tuhan, dia dibangkitkan untuk memperoleh penghukuman. Nah, karena itu sebagai umat kita belajar untuk mengerti kitab suci, tapi juga kita mengerti kuasa Allah dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita tidak tersesat, atau kita tidak menyesatkan, atau kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang semakin merajalela. Dalam zaman yang semakin modern ini, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu semakin muncul seperti jamur di musim hujan. Karena itu mengerti kitab suci dengan baik, mengerti kuasa Allah, itu sangat penting untuk membentengi kita, supaya kita tidak dikategorikan sebagai orang yang sesat, atau orang yang menyesatkan, atau orang yang disesatkan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami orang yang sesat. Siapa sesungguhnya orang yang sesat? Yaitu orang yang tidak mengerti kitab suci dan juga tidak mengerti kuasa Allah. Tuhan, kami tidak mau dikategorikan sebagai orang yang sesat. Karena itu tolonglah kami, supaya kami terus memiliki kerinduan untuk mengerti kitab suci, mengerti kuasa Allah dengan baik dan benar, sehingga kami tidak menjadi orang yang sesat, tidak mengajarkan yang sesat, dan tidak mudah disesatkan oleh apapun juga. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.